Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu yang akan membahas akidah seputar makhluk gaib, setan dan tipu dayanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, kita harus mengambil pelajaran atas peristiwa atau kejadian yang menimpa saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri pernah melakukan dosa, ya, pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak ada yang suci, ya, atau bebas dari dosa. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia memang berbuat atau mudah berbuat atau bisa berbuat salah dan lupa, ya. Beda dengan malaikat yang selalu berbuat ketaatan, kebaikan. Dan beda juga dengan setan. Setan apa, Arwan? Makhluk yang senantiasa berbuat dosa, membangkang perintah Allah. Lah manusia bagaimana? Kalau gabungan dari malaikat dan setan. Jadi manusia itu bisa berbuat baik, taat, bisa berbuat maksiat atau dosa. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini penting kita memahami hakikat setan dan tipu dayanya, ya, agar kita selamat, agar kita bisa menghindari bisikan atau godaan atau tipu daya setan itu. Hadirin Allah, ini masalah akidah berhubungan dengan perkara yang gaib. Ini para santri kelas 5. Mana kelas 5? Kemarin hari Rabu diperkuat muhadasah. Ini Abi tambahkan yang akidah, ya. Jelas, ya? Ya. Karena kita perlu waktu untuk belajar pidato, ya. Untuk akidah ini bisa ditambahkan di taklim. Apakah setan itu? Siapa bisa menjawab? Ini masih ada madunya ini tadi, ya. Apakah setan itu? Siapa bisa menjawab? Silakan. Angkat tangan. Habib tahu setan? Ya, Rafa. Ayo. Siapa setan itu?
Loh, tadi kan sudah tadi. Masa nggak ingat? Apa? Apa? Makhluk yang Allah ciptakan dan membangkang ya selalu berbuat dosa. Kalau secara bahasa artinya yang menjauhkan dan yang menghalangi. Syatona itu menjauhkan dari apa? Manusia dari beribadah kepada Allah. Dan setan ini termasuk ya awalnya kalau makhluknya jin, ya, jin yang kemudian membangkang. Lalu dibagi ya, setan ini ada dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Nah, siapa yang bisa jawab? Setan dari golongan manusia itu yang bagaimana? Maksudnya? Ya, pertanyaan kedua. Setan dari golongan manusia. Apa? Fikri. Manusia yang bagaimana yang jadi setan? Apa manusianya berubah, mukanya mengerikan? Ya, Gus? Masya Allah, betul. Bagus, ini hadiahnya. Jadi yang mengajak kepada perbuatan maksiat, walaupun itu wujudnya manusia atau teman, itu sedang menjadi setan. Apalagi contohnya, manusia kok ngajak ribut, menghalangi dalam mendengarkan pelajaran, gurunya dilawanin, ribut terus. Suruh persiapan setoran, ngabur maksudnya keluar dari kelas, keluar dari masjid, tahfiz, malah pergi jauh. Nah, itu juga memerankan fungsi setan, ya, paham ya? Jadi teman itu bisa menjadi setan. Sebab apa? Memerankan fungsi setan. Bukan temanmu itu berubah jadi mukanya serem kayak hantu. Enggak. Tetap wujudnya apa? Teman. Seperti aslinya. Tapi ajakannya ya menyuruh, ngajak dosa. Satunya lagi setannya yang bentuk itu perbuatannya apa? Masih setan manusia. Itu kan apa nih bagus? Gus, ngajak berbuat maksiat. Satunya apa satunya? Jahid. Setan satunya manusia ini. Nailah, setan satunya kayak apa? Manusia yang jadi setan. Yang menghalangi berbuat taat. Menuntut ilmu taat. Ibadah paling agung sunnah menuntut ilmu. Lah kok ribut? Atau nggak usah hadir lah, nggak usah taklim lah, nggak usah. Nah, mencegah, menghalangi temannya untuk menuntut ilmu itu juga menghalangi berbuat ketaatan, jadi setan dalam bentuk manusia. Dua itu tadi ya, setan dalam bentuk manusia apa? Satu, merintahkan berbuat dosa. Dua, menghalangi ibadah atau taat kepada Allah. Saat itu dia memerankan daripada fungsi setan. Hati-hati, maka kita disuruh minimalnya apa? Setiap tempat kita disuruh berlindung. Ya, terutama tempat-tempat yang katanya angker. Ini akidah ini, haflah. Di daerah mana? Di jembatan ini, di tikungan ini banyak kecelakaan. Angker, mengerikan. Di kamar mandi takut. Mati lampu takut. Gelap. Itu berarti apa? Imannya lemah. Supaya imannya kuat, berlindung kepada Allah. Apa yang dibaca?
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kan sudah ada dalam zikir itu. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sebuah dari makhluk ciptaannya. Apapun makhluk ciptaan Allah itu, baik setan ya dalam hal ini yang biasa mengganggu, maka ketika kita berlindung dengan membaca doa itu Allah lindungi. Ya, keyakinan kita, keberanian kita tidak konyol tapi dengan ilmu. Ya roh, dengan petunjuk. Parung lihat orang kuda kepang roh. Kamu orang Jawa banyak kuda kepang kan? Ditangkap itu apa bahasa Indonesianya ya? Diundang, dibayar, suruh main, ya kan? Kemarin bulan apa suro apa tuh? Jaranan itu, habis lihat di Facebook banyak orang. Itu mengundang setan. Terus baru nonton. Habis itu parunya dikejar, mau dimakan. Bacaannya apa roh? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada orang kesurupan. Gimana roh? Baca itu. Wah, nanti setannya pindah ke saya. Wah. Dan Izam juga senang nonton kuda lumping Zam ya. Itu memasukkan setan Zam. Enggak boleh ya, sebetulnya secara akidah itu bisa melemahkan akidah dan membuat takut yang salah. Nah, itu hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Hadirin Allah, jelas ya, hakikat setan itu dua tadi. Ada yang memang dicipta, dia tidak terlihat ya, dari bangsa jin, dan ada yang dari kalangan manusia. Akidah kita mengatakan bahwa setan itu berasal dari golongan jin. Itu didapat dalam surat Al-Kahfi. Suka baca surat Al-Kahfi ya, ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali yang namanya iblis. Kemudian Allah jelaskan, dia itu iblis adalah dari golongan jin. Yang paling membangkang iblis namanya. Karena jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Surat jinnya kan ada itu, kunna sholih wa kunna duna zalika. Nah, jadi ada yang beriman dan ada yang kafir. Lah yang kafir ini yang paling membangkang, namanya iblis. Ya, dan itu bagian daripada marganya ya, bangsa jin yang membangkang, ya, iblis. Kemudian setan tadi. Kalau secara bahasa tadi setan yang menjauhkan ya, satona itu. Maka secara akidah bagaimana Nabila? Wajib kita beriman dengan adanya jin. Dari bangsa jin yang kafir, namanya iblis, setan, gitu ya. Jadi memang Allah cipta, ya. Jadi kalau ada orang nggak percaya ada jin, ada setan, ya keliru, ya. Kita percaya mengimani, ya. Tapi mereka bisa melakukan mudarat kepada kita bila diizinkan Allah, dan kita berkeyakinan kalau Allah, kita berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi. Jadi aman dari godaan gangguan jin. Seperti yang ditakutkan orang adanya sihir atau santet guna-guna. Ya, memang ada sihir itu. Ya, memang setan iblis itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyakiti manusia, bahkan membunuh, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Allah ingin menguji manusia, dia mau menempuh jalan yang benar, berlindung kepada Allah, atau malah sesat, ya, pergi ke dukun dan sihir, ya, belajar sihir, ya. Hadirin Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulis ini hadisnya, penting. Habib, Akil, perhatikan. Nabi bersabda, tidaklah ada di antara kalian seorang pun, tulis pakai. Tidaklah ada di antara kalian seorang pun kecuali telah dijadikan pendamping dari bangsa jin, kecuali telah dijadikan pendamping dari bangsa jin. Setiap orang ada pendampingnya dari bangsa jin. Maminkum min ahadin illa waqad wakala qarinuhu minal jin. Pendamping bahasa Arabnya apa? Qorin. Kalau kodam itu pembantu, kodim ya. Kodam dari bangsa jin yang disuruh membantu untuk pengobatan, untuk kekuatan, kesaktian. Nah, Qorin berarti apa ini? Berapa? Cek tulisannya, Pan. Tulis. Apa tadi, Rizky? Tidaklah setiap orang dari kalian, kata Nabi, ada pendampingnya. Pendampingnya itu namanya Qorin, ya. Kemudian pendampingnya dari bangsa jin. Tuh, lanjutannya. Pendampingnya apa? Dari bangsa jin. Tuh. Minal jin wa qarinu minal malaikat. Ada pendamping dari bangsa jin dan ada pendamping dari malaikat. Ya, harapan, makin. Ada pendamping dari bangsa jin dan malaikat. Setiap manusia sama. Nggak usah bareng-bareng itu. Gantian. Cuma nggak usah main-main, ditahan aja ngapa lo? Cuma sebentar udah sibuk kamar mandi lo. Kemudian para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Nah, nanya tuh sahabat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? Apa engkau juga ada pendamping? Qala wa iyaya. Beliau kemudian menjawab, termasuk saya, kata Nabi. Walakinnallah azza wa jalla, akan tetapi Allah azza wa jalla telah menolong a'anani, saya ditolong oleh Allah atas pendamping itu. Fala ya'muruni illa bihaq, satu-satunya yang ditolong oleh Allah dari pengaruh bisikan Qorin jin itu cuma Rasulullah. Qorin itu membisikinya cuma yang baik. Illa, apa kata Rasul? Illa bihaqqin. Ada qorinnya. Kalau dari bangsa jin selain Rasul, apa yang dilakukan, bro? Membisiki berbuat dosa, nyuruh-nyuruh, bisik-bisiki, goda supaya berbuat dosa. Lah selain daripada Rasul, seperti itu semua manusia. Kalau Rasul bisikinya apa? Kebaikan. Patri. Video aja. Videoin. Biar aja videoin. Pas gitu videoin untuk. Pas kayak gitu videoin untuk data. Biar aja gitu videoin. Ini kalau ini kita punya data. Kalau kayak gini, kalau diomelin kan wajar gitu loh. Udah biarin lo. Nanti kalau begitu lagi. Jelas ya? Apa tadi? Fikri. Sekarang sudah tahu belum? Setiap manusia didampingi apa? Qorin. Ada dari bangsa jin, ada dari bangsa malaikat. Yang bangsa jin
Itu isi perintahnya apa? Bisik-bisiki berbuat dosa. Kalau malaikat apa? Bisik-bisiki berbuat ketaatan kebaikan. Maka manusia hatinya apa? Konflik hatinya itu kuat mana ya roh? Maka akhirnya apa? Dibisiki malaikat, dibisiki setan. Kuat mana? Kalau kuat malaikatnya akhirnya berbuat baik. Kalau kuat setannya yang menang akhirnya berbuat dosa. Biar aja, coba di videoin itu kata. Biar aja ya. Siapin, HPmu siapin. Kapan dia pas begitu video. Jadi nggak segampang itu anunya. Kita nertipinnya itu loh susah payah gitu. Nggak serta merta gampang. Jelas ya? Dengan demikian pada setiap diri manusia terdapat jin, ya, terdapat jin dan terdapat malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Ini sudah sering ya dibaca. Dibaca kapan ini? Zikir pagi dan petang, selalu berlindung, termasuk setelah salam dalam sholat, ya. Sebab bisikan dapat bersumber dari manusia yang berperangai buruk, dan kadang-kadang dapat juga bersumber dari jin. Berarti setan dan bangsa jin juga membisikkan kepada manusia. Duduk yang baik, anak birapan. Makil, tadi sudah bersalaman, dengarkan Nabi, ya, biar dapat ilmu, ya. Nanti main lagi, ya, ada waktunya main, ada waktunya belajar, nggak lama taklimnya. Setan memiliki keturunan dan beranak pinak. Tuh, setan punya anak cucu nih, beranak pinak nih. Dalam surat Al-Kahfi tadi, ya, afatattakhiduhu wa dzurriyyatahu auliya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin? Siapa yang dimaksud ayat ini? Surat Al-Kahfi ayat 50. Keturunannya adalah keturunan dari setan dan pengikut-pengikutnya, yaitu yang selalu berupaya untuk menyesatkan manusia dalam kehidupan dunia. Tuh. Dengar ya, setan beranak pinak sama kerjanya, memusuhi manusia, menggoda manusia, menyesatkan manusia. Alhamdulillah. Berikutnya, setan, ya, yang pertama dilakukan dalam upaya menjerumuskan manusia, tipu daya manusia apa? Setan mengajak manusia berbuat kesyirikan. Apa? Program utama setan menyesatkan manusia, menggoda manusia supaya berbuat kesyirikan. Syirikan ini apa? Lawannya dari mengesahkan Allah, menduakan Allah, namanya syirik. Sebab apa? Syirik adalah inna syirka la dzulmun azim, ya, dan dosa paling besar. Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Ini dosa yang tidak diampuni, dosa paling besar jika orang itu meninggal belum bertaubat. Maka program utama dari bangsa setan ini, ya, supaya manusia melakukan kesyirikan, ya, menduakan Allah.
Termasuk syirik kecil apa? Ria, pamer dalam amal. Ya, meniatkan amal kepada orang atau selain Allah, bisa manusia, bisa sesembahan lain ya. Bisa ya. Oleh karena itu ria ini bagian daripada syirkul asghar ya. Kalau syirik akbarnya bentuknya menyembah selain Allah. Termasuk pergi ke dukun, berlindung, meminta pertolongan kepada dukun. Atau termasuk juga kesyirikan memelihara setan ya, dengan memiliki jimat atau belajar ilmu yang memasukkan setan supaya kebal misalnya, bisa bermain debus ya supaya sakti, bisa terbang, bisa jalan di air. Semuanya itu dilakukan ritual-ritualnya untuk memiliki kekuatan yang itu hakikatnya mempersekutukan Allah ya. Jadi program utama tipu daya setan itu apa? Menyesatkan manusia supaya mau berbuat kesyirikan ya, menyembah selain Allah. Kita harus melakukan pembersihan akidah kita ya. Qul huwallahu ahad, kita jaga Allahus somad ya. Akidah kita hanya meminta pertolongan, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.